Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Jumpa lagi pada sesi desain penelitian kualitatif. Pada bagian ini kita akan membahas tentang menulis latar belakang masalah. Setelah kemarin kita menyajikan bagian-bagian pokok dari uraian apa yang harus ditulis dalam proposal penelitian kualitatif, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lebih detail bagian-bagian tersebut. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang menulis latar belakang masalah. Nah, biasanya dalam sebuah pendahuluan proposal itu akan menulis tentang pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan itu memuat tentang latar belakang masalah, kemudian fokus dan subfokus dari sebuah penelitian, kemudian apa rumusan masalahnya, kemudian kegunaan penelitian. Nah, mari kita akan lihat bagian-bagian itu lebih rinci. Pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah menguraikan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Jadi perlu diuraikan konteksnya. Jadi jika ada penelitian tentang studi integratif antara program pembentukan karakter dengan penerapan nilai-nilai religius di SDN 66 Kota Timur misalnya, maka latar belakang masalahnya akan menemukan konteks permasalahan itu dengan baik. Nah, permasalahan dalam konteks ini kita bisa lihat dari sisi historisnya, entah aspek ekonomisnya, sosial, atau kulturalnya. Jadi penggambaran akan konteks dengan menunjukkan fenomena-fenomena atau fakta-fakta empiris yang nyata di lapangan. Yang unik tentunya, yang baik itu bisa kita ambil dari hal-hal yang sudah dipublikasikan melalui media massa, cetak atau elektronik, atau buku-buku atas penelitian yang sebenarnya atau dari sumber lainnya. Jadi sekali lagi, latar belakang masalah menguraikan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan. Jadi fokuslah pada pertanyaan so what? Ada apa? Nah, kalau pertanyaan so what ini kita kembangkan, maka kita akan mendeskripsikan dulu what, apa? Apa itu pembentukan karakter? Apa itu program religius dalam judul tadi? Lalu sobat, ada apa? Ada apa dengan pembentukan karakter? Ada apa dengan karakter anak-anak di SDN di sekolah tertentu? Lalu know what? Sekarang apa? Apa yang perlu kita kembangkan? Apa problemnya? Apa yang perlu untuk dicarikan solusinya? Jadi pertanyaan so what dalam menyusun latar belakang masalah beserta variasinya what, so what, and know what perlu dikembangkan secara bagus agar Anda menemukan latar belakang masalah itu dengan baik. Nah, misalnya ini, studi integratif antara program pembentukan karakter dengan penerapan nilai-nilai religius di SDN 66 Kota Batu. Kita lihat, kita harus mengajukan pertanyaan what, apa program pembentukan karakter yang ada di sana di sekolah itu? Lalu so what? Lalu apa program pembentukan karakter itu? Apa? Lalu bagaimana programnya? Lalu know what? Now what? Sekarang apa? Sekarang apa menjadi masalah program pembentukan karakter itu? Pertanyaan dan pengembangan atas pertanyaan, jawaban atas pertanyaan so what akan membantu Anda memfokuskan latar belakang masalah. Jadi misalnya ada lagi judul, misalnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Mopolihulolimu atau Mandilemon. Studi kasusnya di Desa Dulamaya, Kecamatan Telaga Biru misalnya. Maka pertanyaannya ikutilah what, so what, and know what. Sekarang apa yang terjadi dengan tradisi Mopolihulolimu dalam konteks nilai-nilai pendidikan Islam dan penumbuhan karakter. Baik, untuk judul penelitian saudara, untuk usulan proposal penelitian saudara, ayo jawab pertanyaan ini. What? Ada apa dengan judul
fokus dan subfokus penelitian saudara. So what? And know what? Mari kita jawab secara jujur. Hadirkan fakta-fakta soal itu agar rumusan masalah yang Anda ajukan betul-betul berdasar pada realitas dan problem yang sesungguhnya. Nah, misalnya ini, di latar belakang masalah, proposal ini mengajukan latar belakang historis. Ada regulasi, peraturan undang-undang berupa harapan, dasolin, tujuan pendidikan nasional. Hubungannya dengan pendidikan, menumbuhkan karakter. Kemudian di bagian lain juga ada fakta lapangan. Penerapan program pembentukan karakter di sekolah-sekolah yang ada, tak terkecuali di SD 66 Kota Timur Gorontalo telah menerapkan program pembentukan karakter dan sebagainya. Ulasan ini mengajukan fakta dan sebuah desain atau berbasis data, sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Jadi antara harapan dan kenyataan perlu dihadirkan dalam narasi latar belakang masalah. Ini juga pola penyajiannya, Anda bisa menggunakan pola induktif atau deduktif atau gabungan keduanya. Pola induktif, Anda berangkat dari masalah-masalah yang sifatnya khusus, ada fakta yang Anda temukan di SDN 66 Kota Barat misalnya, atau di lokasi penelitian saudara, lalu Anda narasikan secara detail fakta itu, lalu Anda mulai mengajukan narasi yang sifatnya umum, bahwa hal terjadi pula secara nasional, secara global, dan sebagainya. Itu pola induktif ketika Anda menyajikan latar belakang masalah. Anda juga bisa memilih pola deduktif. Ada gejala umum di level internasional, global, nasional, atau Anda melakukan pendekatan yang sifatnya sebuah harapan dulu. Menurut undang-undang seperti apa, menurut kajian nilai-nilai Islam seperti apa. Lalu bagaimana konteksnya pada konteks penelitian saudara? Ini pola penyajian latar belakang masalah menggunakan deduktif. Atau bisa Anda menggabungkan kedua-duanya. Anda masuk dengan sebuah realitas, pola induktif, kemudian Anda sajikan dengan pola deduktif, Anda buka lagi dengan pola induktif, Anda bisa melakukan variasi-variasi. Yang terpenting, latar belakang masalah betul-betul menemukan keunikan dan kebaruan dari isu-isu yang Anda angkat dalam sebuah usulan proposal penelitian. Nah, berikutnya adalah pada bagian fokus dan subfokus. Jadi, bagian fokus dan subfokus itu adalah area spesifik yang akan Anda teliti. Jadi setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai subfokus. Jadi misalnya, pada judul yang tadi kita sudah bahas, tentang menumbuhkan karakter dalam nilai-nilai religius, maka subfokusnya, jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dibahas tadi, maka fokusnya adalah tentang program pembentukan karakter dengan penerapan nilai-nilai religius di SDN 66 Kota Timur. Nah, subfokusnya difokuskan pada tentang prosedurnya seperti apa. Kemudian faktor-faktor yang hendak mendukung program itu seperti apa, lalu perubahan karakter peserta didiknya seperti apa. Jadi ada 3 subfokus dari pembentukan menumbuhkan karakter dan hubungannya dengan nilai-nilai religius. Nah, subfokus ini akan memperjelas dan mempersempit area penelitian. Jadi bukankah akan lebih mudah bila rencana penelitian makin terarah karena ada subfokus yang sudah Anda tetapkan. Nah, dari subfokus Anda bisa merumuskan masalahnya dengan baik. Jadi rumusan masalahnya berdasarkan dari fokus dan subfokus, Anda rumuskan rumusan masalahnya dengan menambahkan kalimat tanya. Bagaimana prosedur pembentukan karakter di SDN 66 Kota Timur misalnya? Lalu apa faktor? Dan bagaimana perubahan karakter? Jadi perbedaannya antara fokus, subfokus, dan rumusan masalah sebenarnya Anda hanya cukup memformulasikannya dalam kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Rumusan masalahnya makin memperjelas arah penelitian. Lalu apa bedanya dengan rumusan masalah dengan subfokus penelitian? Anda bisa membedakan keduanya. Berikutnya, kegunaan penelitian.
Nah, kegunaan penelitian itu hanya memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Mungkin bagi peneliti karena menjadi syarat mengambil sarjana atau menyelesaikan tugas mata kuliah. Tetapi dalam kegunaan penelitian Anda bisa memberikan variasi lain, baik itu kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan program penumbuhan karakter di sekolah atau di lokasi tertentu. Nah, rumusan kegiatan penelitian dapat kita kembangkan. Ya, sebelum Anda mengakhiri menulis latar belakang masalah, ayo mari kita periksa satu-satu. Apakah masalah Anda sudah memenuhi syarat berikut ini sebagai bentuk penilaian dan standarisasi penulisan rumusan masalah. Pertama, apakah masalah saudara, judul, subfokus yang Anda ajukan itu relevan dengan jurusan PAI, atau relevan dengan program studi saudara, atau relevan dengan permintaan kelompok atau permintaan penelitian yang hendak dituju. Kemudian, apakah terdapat das solin dan das sein, ada harapan dan kenyataan yang Anda kemukakan. Ayo periksa lagi, apakah permasalahannya menarik untuk mempunyai kebaruan. Ayo periksa. Lalu apakah identifikasi masalah teridentifikasi secara jelas. Cirinya Anda bisa menemukan fokus dan subfokus. Dan apakah terdapat rumusan masalah. Lalu yang berikut, apakah usulan penelitian saudara itu bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jika Anda melakukan checklist ini dan semua unsur-unsur ini terpenuhi minimal ada, maka insya Allah usulan proposal pada bagian membuat latar belakang masalah akan menjadi lebih baik, dan tentunya akan lebih melengkapi penyempurnaan. Demikian, terima kasih, dan kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang lain, yakni pada penjelasan tentang pada bagian ketiga bagaimana menyusun kajian teoritik dan kerangka berpikir. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita tetap sehat. Yakinlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.